Halo sahabat Trubus, banyak pakar mengatakan Indonesia dalam keadaan darurat kehilangan sebagian besar petaninya. Saat ini hanya ada 10% petani yang berusia 25-34 tahun. Jadi kebayangkan kalau ada petani yang sudah lama pensiun, hanya ada sedikit petani muda yang akan menggantikan mereka. Padahal kekurangan tenaga kerja menimbulkan dampak langsung terhadap proses produksi pertanian. Itu sebabnya muncul isu ketahanan pangan yang menjadi sorotan para pemimpin negara di G20. Di sisi lain, masih banyak orang yang beranggapan jadi petani itu bukanlah pekerjaan yang keren. Belum lagi biaya pertanian yang mahal karena disebabkan oleh banyak faktor. Itu menyebabkan banyak petani yang menjual lahan mereka. Tidak heran bila profesi ini semakin dipandang sebelah mata. Padahal pangan adalah kebutuhan primer, jadi seharusnya petani bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Apalagi majunya bisnis hasil menunjukkan kurang lebih 30 petani muda sukses dari berbagai komunitas. Mulai dari petani di komunitas buah, tanaman hias, sayuran, satwa, tanaman obat, hingga perkebunan. Inspirasi tentang profesi petani bisa kamu dapatkan di majalah Trubus edisi Desember 2022 karena di dalamnya mengulas 33 petani muda. Majalah Trubus ini bisa kamu dapatkan di trubusonlineshop.com atau di marketplace Trubus Official. Selamat datang di Kelas Trubus. Kelas Trubus adalah brand Trubus Bina Swadaya yang melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan agribisnis secara online maupun offline. Kelas Trubus menyajikan materi secara lengkap untuk semua kalangan. Dikemas dengan materi yang mudah dipelajari dan dipraktekkan, Kelas Trubus siap menjadi sarana pembelajaran bagi siapapun yang ingin belajar dari ahlinya. Sahabat Trubus, mari bergabung di Kelas Trubus.
Halo sahabat Trubus, banyak pakar mengatakan Indonesia dalam keadaan darurat kehilangan sebagian besar petaninya. Saat ini hanya ada 10% petani yang berusia 25-34 tahun. Jadi kebayangkan kalau ada petani yang sudah lama pensiun, hanya ada sedikit petani muda yang akan menggantikan mereka. Padahal kekurangan tenaga kerja menimbulkan dampak langsung terhadap proses produksi pertanian. Itu sebabnya muncul isu ketahanan pangan yang menjadi sorotan para pemimpin negara di G20. Di sisi lain, masih banyak orang yang beranggapan jadi petani itu bukanlah pekerjaan yang keren. Belum lagi biaya pertanian yang mahal karena disebabkan oleh banyak faktor. Itu menyebabkan banyak petani yang menjual lahan mereka. Nggak heran bila profesi ini semakin dipandang sebelah mata. Padahal pangan adalah kebutuhan primer. Jadi seharusnya petani bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Apalagi majalah Trubus berhasil menemukan kurang lebih 30 petani muda sukses dari berbagai komoditas. Mulai dari petani di komunitas buah, tanaman hias, sayuran, satwa, tanaman obat, hingga perkebunan. Inspirasi tentang profesi petani bisa kamu dapatkan di majalah Trubus edisi Desember 2022. Karena di dalamnya mengulas 33 petani muda. Majalah Trubus ini bisa kamu dapatkan di trubusonlineshop.com atau di marketplace Trubus Official. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Indah Permatasari sebagai moderator pada kelas Trubus kali ini. Yaitu tema kita kali ini itu tentang jamur tiram yang akan dibahas oleh nantinya akan dikupas tuntas sama Kang Taufik Hidayat. Nah, Kang Taufik Hidayat ini sudah berkecimpung di dunia jamur tiram sekitar 7 tahun yang lalu ya, Kang ya? Iya, Teh. Iya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berkenalan dulu nih sama peserta kelas Trubus kali ini. Mungkin dari Bapak Adrianus Gayu, boleh memperkenalkan dirinya, Pak? Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Boleh memperkenalkan dirinya, Pak? Ya, perkenalkan nama saya Adrianus Gayu dari Pontianak. Wah, Selamat siang, Pak Taufik. Jauh Selamat ya, siang, Pak ya. Lumayan, Dari Pak. Pontianak. Bapak boleh itu, Pak, boleh apa? Kenapa sih Bapak ikut kelas kali ini? Apa sih motivasi Bapak? Nah, sebelumnya saya mengikuti kelas ini, ya mungkin sebelumnya saya mengikuti kelas lainnya, cuman mungkin belum cukup kelasnya untuk dibuka, jadi saya dialihkan ke ini, kelas ini gitu. Tapi enggak masalah ya. juga. Sudah pernah memulai jamur tiram apa baru mau memulai nih, Pak? Belum pernah, Mbak. Saya belajar aja dulu. Oh iya, baik. Terima kasih, Ya, Pak. mari, Selanjutnya, terima kasih. ada Ibu Dwi Setia. Halo Ibu, selamat siang. Boleh memperkenalkan dirinya? Ya, selamat siang Mbak dan Bapak Taufik Hidayat. Saya dari Jakarta. Saya ingin belajar jamur tiram karena sekarang saya masih karyawan bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, saya rencananya tuh saya ingin berhenti dan mencoba untuk berusaha sendiri. Nah, sekarang saya lagi coba melihat usaha budidaya jamur tiram begitu. Oh, berarti baru mau memulai ya, Ibu ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada Ibu Eka Liliani. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Ya, selamat siang Ibu, dengan Eka di sini. Iya. Ini pertama kali saya untuk ikut kelas di Trubus. Sebenarnya saya tuh pilih kelas yang lain, tapi dikasih untuk kelas jamur tiram. Ya, dipindahkan. Tapi tidak apa-apa, saya juga pengen belajar karena udah pengen
udah mau dekati pensiun soalnya, jadi Oh, lebih senang untuk cari ke tanaman. oh Itu ya. aja. Baik Ibu, Terima terima kasih Bu. kasih. Selanjutnya ada Pak Rista. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat Ibu. siang. Oh, Ibu, ternyata Ibu. Ya maaf Bu. Boleh. emang sering misunderstanding nama saya kok. Karena Arista ya Bu ya. Iya, Ari. betul. Halo, Boleh. selamat siang Bapak Taufik dan Ibu Indah. Ya. Ya, Halo Bu. Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Arista. Sekarang domisili saya di Jakarta. Saya seorang ibu rumah tangga, dulunya bekerja dan sekarang jadi ibu rumah tangga. Jadi pengen tahu tentang budidaya jamur tiram gitu deh, siapa tahu bisa dipraktekin di rumah gitu. Oh, berarti baru mau memulai ya Ibu ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Jihan Berta. Boleh memperkenalkan diri Ibu? Halo Ibu Jihan Berta. Boleh memperkenalkan diri? Oh ya, mungkin Ibu Jihannya lagi tidak bisa. Langsung saja kita masuk Kang Taufik untuk materinya. Kepada Kang Taufik dipersilakan. Ada satu lagi teh, Pak Taufik Rahman yang Oh iya. belum pernah Oh baru boleh. masuk. Mungkin nanti di akhir sesi akhir aja kita memperkenalkan iya. dirinya Kak. Ya, bentar. Sudah tampil belum ya? Udah Kang. Udah. Udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, peserta kelas online Trubus. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saat ini saya sedang berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Jadi jarak kita cukup jauh ya, dipertemukan di online. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena mungkin usia saya lebih muda dari Bapak Ibu sekalian, ataupun ada yang seumuran. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya berbagi pengalaman saya selama budidaya jamur. Kurang lebih saya menggeluti jamur ini sejak tahun 2014 akhir. Nah, jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang jamur tiram, yaitu mengenal budidaya jamur dan potensinya sebagai sumber pendapatan. Dan ini tentu saja cocok dengan tadi Ibu yang mau pensiun, karena sebelumnya juga kita kerjasama dengan Trubus untuk pegawai PLN yang mau pensiun, dan sekarang sudah mulai praktek juga. Nah, sebelum ke materi tentang cara budidaya jamur seperti apa dan teknis-teknisnya seperti apa, saya ingin memperkenalkan dulu tentang jamur itu sendiri. Nah, ada fakta menarik, ternyata jumlah jamur di seluruh dunia itu mencapai 1.500.000. Jadi sangat banyak sekali, karena jamur ini perlu Bapak Ibu ketahui, jamur ini berbeda dengan tanaman. Jadi berbeda dengan sayuran, dengan tanaman yang kita kenal biasanya seperti kalau sayuran ada tomat, kentang, kol, dan sebagainya, itu berbeda. Jadi dalam perawatan nantinya harus membedakan ketika Bapak Ibu biasa merawat tanaman, merawat bunga. Nah, ini harus dipisahkan antara merawat jamur dengan merawat tanaman, karena jamur punya kingdom-nya sendiri. Kalau di pelajaran biologi mungkin Bapak Ibu pernah ingat ya. Jadi dia punya kingdom-nya sendiri, yaitu kingdom fungi. Nah, ini ada sebanyak 1.500.000 jamur di seluruh dunia dan hanya 66.200 yang sudah diidentifikasi. Jadi masih banyak yang belum diketahui jenisnya atau namanya. Dan bahkan kita sendiri mungkin baru tahu beberapa jenis jamur. Ada jamur tiram, kancing, enoki, mungkin yang sering yang jadi favorit ya kalau misalkan ke supermarket, yang jamur-jamur seperti toge itu. Nah, ini jadi luar biasa, jamur ini bisa kita pelajari lebih banyak lagi, bukan hanya dari sisi budidaya, tapi nantinya juga dari sisi produk olahannya. Nah, kemudian fakta menarik lainnya adalah jamur adalah organisme hidup terbesar di bumi. Ternyata pada tahun 1998 ditemukan
jamur Armillaria solidipes di Blue Mountain, Oregon, Amerika Serikat. Ini diperkirakan berumur 2.400 hingga 8.650 tahun dan menutupi sekitar 9,6 km persegi. Jadi jamur ini penyebarannya sangat luas. Si jamur terbesar ini atau biasanya dikenal dengan sebutan jamur simadu. Nah, si jamur ini lebih besar daripada mungkin Bapak Ibu tahu ya, paus biru ya, paus biru yang dikatakan makhluk hidup terbesar di bumi pada saat ini. Nah, ini jamur ini lebih banyak penyebarannya, jadi bisa dikatakan jamur terbesar di dunia. Nah, kemudian ini ada lagi yang menarik, yaitu jamur terlezat di hutan Indonesia. Nah, kalau yang biasa main ke hutan atau yang pernah main ke kampung-kampung, mungkin pernah lihat jamur ini. Ini adalah jamur bulan atau Thermotimyces. Jamur bulan atau kalau saya di kampung biasanya nyebutnya suung. Ada yang bilang suung, ada yang bilang supa, suung bulan. Nah, ini jamur liar, tapi yang benar-benar gurih. Gurihnya itu gurih alami gitu, tidak seperti gurih yang pakai micinnya, tapi ini benar-benar gurih ya, sangat lezat. Nah, Bapak Ibu bisa coba nanti kalau main ke gunung dan nemu jamur yang seperti ini bentuknya, ini sangat lezat. Dan tapi ini susah untuk dibudidayakan karena dia tumbuh di sarang rayap, nah, sehingga sangat sulit untuk dibudidayakan. Makanya ini sangat jarang ditemui di pasaran. Nah, kemudian manfaat jamur untuk kehidupan. Nah, yang pertama yaitu sebagai decomposer atau sebagai pengurai sampah organik. Kalau tidak ada jamur, tentu saja sampah-sampah organik yang ada di alam itu siapa yang mengurainya. Nah, ini jamur bertugas untuk membantu penguraian sampah organik dan sisa penguraiannya itu menjadi zat anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan lagi, sehingga sangat berperan penting untuk siklus pertumbuhan di alam itu sendiri. Kemudian yang kedua, jamur membantu proses fermentasi. Ini tentu saja kita semua tahu bahwa jamur membantu proses fermentasi tempe, kemudian tape atau orang Bandung bilangnya peyem. Nah, ini ada juga jenis jamurnya, yaitu jenis jamur Rhizopus oryzae. Nah, kemudian jamur sebagai obat. Jamur sebagai obat ini tentu saja banyak jenisnya, tapi yang banyak dibudidayakan di Indonesia ini adalah jamur lingzi. Nah, ini jamur lingzi namanya. Kalau dibudidayakan itu dia jarak waktu tumbuhnya itu sekitar 6 bulan. Jadi dari mulai pertama ditanam sampai bisa panen itu sekitar 6 bulan. Nah, dan si jamur lingzi ini dinobatkan sebagai jamur herbal paling tua di dunia dan sudah digunakan lebih dari 2000 tahun dalam pengobatan tradisional. Dan biasanya kalau Bapak Ibu sering nonton film Korea gitu yang tema-temanya kingdom gitu ya, kerajaan, ini biasanya yang obat-obatan dipakai itu jamur lingzi atau jamur-jamuran lainnya. Ada juga jamur cordyceps dan lain sebagainya. Itulah kenapa jamur ini kalau zaman dulu itu orang-orang kerajaan aja yang bisa mengkonsumsinya karena memang khasiatnya banyak, apalagi untuk sebagai obat. Nah, masih berbicara tentang jamur obat, menariknya di luar negeri ini ada yang buat mushroom coffee, yaitu mixing antara kopi organik premium dan jamur herbal. Jamur herbalnya antara lain ada jamur lion's mane, yaitu bermanfaat untuk mendukung kesehatan mental, kemudian ada jamur chaga, meningkatkan kekebalan tubuh, dan jamur ashwagandha untuk meredakan stres. Jadi jamur untuk obat itu sendiri banyak jenisnya, tidak hanya jamur lingzi. Dan ini menariknya di luar sana sudah kreatif, kopi dicampur jamur jadi mushroom coffee. Nah, ini bisa jadi ide juga buat Bapak Ibu kalau mau bikin usaha kopi yang belum ada, mushroom coffee bisa ditambahkan sebagai menu tambahannya. Kemudian juga ada ini yang menarik juga, ada mushroom gummy atau permen karet jamur. Nah, biasanya kan permen karet mah hanya sebagai untuk kalau mulut asam atau biar ada manis-manis gitu ya. Nah, ini dicampur jamur. Ini dibuat dari jamur yang terbuat dari 6 jamur herbal yang tadi diantaranya. Jadi ternyata jamur itu bukan hanya untuk ditumis atau dibuat sate atau dibuat crispy. Ternyata di luar sana juga ada yang dibuat sebagai mushroom kopi jamur atau permen karet jamur. Jadi memang masih
banyak inovasi-inovasi lainnya yang bisa dicoba untuk pengembangan usaha Bapak Ibu ke depannya. Nah, ini jamur sebagai sumber makanan. Dari hasil penelitian, rata-rata jamur pangan yang khusus pangan ini mengandung 19-35% protein lebih tinggi jika dibandingkan dengan beras dan gandum. Dan tentu saja kita kalau Bapak Ibu baca di internet itu banyak sekali manfaat dari jamur, dan jamur hanya jamur yang mempunyai kandungan vitamin D selain hewan, karena tumbuhan itu nggak ada yang punya kandungan vitamin D. Nah, contoh jamur yang sering dikonsumsi atau yang banyak di pasaran di Indonesia ini adalah jamur tiram yang tentu saja akan kita pelajari hari ini cara budidayanya. Dan jamur tiram ini bentuknya dia mirip cangkang tiram, jadi dia punya tudung dan terlihat ada di bawahnya ini ada sirip-sirip seperti tiram. Nah, kemudian ada jamur kuping atau kalau di tempat saya biasanya disebut lember. Nah, belum tahu di tempat Bapak Ibu, mungkin biasanya di masing-masing daerah itu punya sebutan masing-masing untuk jamur itu sendiri. Nah, ini jamur kuping ini juga hampir sama, dia jamur kayu, jenisnya seperti jamur tiram, hanya yang membedakan adalah bibit yang digunakannya nanti. Kemudian ada jamur kancing. Nah, jamur kancing ini atau champignon, dia bentuknya bulat, dan ini sedikit berbeda dengan cara membudidayakan jamur tiram karena dia media yang digunakannya itu jerami. Kalau jamur tiram itu medianya dari kayu atau serbuk kayu, limbah kayu, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk jamur kancing ini dia menggunakan limbah jerami untuk media tumbuhnya. Jadi sangat berbeda cara budidayanya. Kemudian jamur merang. Nah, jamur merang juga sama seperti jamur kancing, dia menggunakan media jerami, tapi dia lebih dikhususkan di daerah panas untuk pertumbuhannya. Nah, berbeda dengan jamur tiram yang bisa beradaptasi di daerah dingin atau daerah panas. Nah, untuk jamur merang itu sendiri khusus untuk di daerah sangat panas, di atas 30 derajat. Nah, kemudian ini jamur enoki. Jamur enoki masih jarang dibudidayakan di Indonesia. Biasanya dia impor dari China atau Korea. Dan ini banyak sekali peminatnya di hotel, di restoran, di supermarket. Tapi masih agak sulit untuk membudidayakannya karena dia butuh kestabilan suhu yaitu di sekitar 16 derajat Celcius. Makanya ruangan untuk budidayanya juga harus dilengkapi dengan pengatur suhu sehingga ya tentu saja biaya yang dikeluarkan juga akan mahal. Nah, ini adalah jamur shiitake. Jamur shiitake sudah ada beberapa tempat yang membudidayakan di Indonesia, tapi tentu saja ini harganya tidak seperti jamur lainnya, ini cukup mahal, tapi karena rasanya juga enak, ini sekitar 120.000 per kilo. Kalau dari petani, saya kurang tahu sekarang kalau di supermarket harganya berapa. Dan ini budidayanya juga dia pakai kayu keras. Dia pakai kayu keras dan baru bisa tumbuh jamur itu sekitar 6 bulan. Kalau jamur tiram itu 1 bulan sejak pembibitan dia sudah bisa tumbuh jamur, dan selama 4 bulan dia masa periodenya bisa tumbuh 3-4 kali panen. Sedangkan jamur shiitake dari awal pembibitan sampai bisa tumbuh jamur itu butuh waktu 6 bulan. Jadi sangat lama periode tumbuhnya. Nah, kemudian ini yang menarik adalah jamur termahal di dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah baca-baca artikel juga, pernah lihat ada yang namanya jamur truffle. Nah, ini adalah jamur termahal di dunia karena dia sulit dibudidayakan dan hanya tumbuh liar di alam bebas. Jamur truffle ini butuh waktu 4-7 tahun untuk bisa tumbuh. Jadi ya tentu saja bisa dibayangkan butuh waktu tumbuhnya aja 4-7 tahun. Belum lagi di alam liar kan banyak hewan-hewan liar, tentu saja kalau tidak dijaga itu pasti dimakan oleh hewan-hewan liar. Nah, ini ada 2 jenis, yaitu truffle hitam dan truffle putih. Nah, ini truffle hitam bisa dibanderol sekitar 5,6 juta per 450 gram, jadi sangat fantastis harganya. Cuma setengah kilo itu harganya 5,6 juta. Dan jamur truffle putih bahkan lebih mahal, yaitu sekitar 31 juta per 450 gram.
Dan bahkan ini tahun 2018 jamur truffle putih langka mencetak rekor terjual sekitar 1,5 miliar dengan berat 850 gram. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau mencoba, ini ada daftar harganya. Jadi jika penasaran bisa coba, atau mungkin ada yang pernah coba kali ya. Nah, kemudian ini ada magic mushroom. Magic mushroom ini adalah jenis jamur yang bisa menyebabkan halusinasi tingkat tinggi, sehingga tergolong sebagai narkotika. Nah, ini kalau di apa ya, biasanya orang-orang bilangnya mushroom gitu. Mushroom itu biasanya ini adalah magic mushroom. Biasanya dia tumbuh di kotoran-kotoran ternak. Nah, ini bisa dipakai oleh orang-orang anak-anak muda yang pengen yang kekurangan modal untuk beli alkohol dan sebagainya. Biasanya dia ambil petik magic mushroom ini kemudian diseduh dengan Indomie. Nah, itu bisa halusinasinya bisa seharian full. Nah, dengan adanya tadi magic mushroom berarti kan tidak semua jamur itu bisa dimakan, sehingga Bapak Ibu harus hati-hati ketika nemu jamur di hutan, misalkan sedang camping atau sedang jalan-jalan ke suatu daerah, kemudian lihat jamur, itu harus hati-hati karena tidak semua jamur bisa dimakan. Nah, ini ciri-ciri jamur yang beracun. Nah, dia memiliki warna yang mencolok seperti merahnya itu merah banget, kemudian kalau kuning, kuningnya kuning banget, jadi sangat mencolok itu warnanya. Kemudian dia mengeluarkan bau yang menyengat seperti bau busuk atau bau kotoran, dan dia memiliki ada cincin di lehernya. Jadi di lehernya itu ada cincin seperti tadi jamur yang Armillaria solidipes. Nah, kemudian di sini juga ada cincinnya. Jadi di batangnya itu ada lingkaran. Nah, itu kalau ada lingkaran di batangnya itu harus sudah hati-hati, jangan dikonsumsi karena itu pasti beracun. Nah, kemudian habitat tumbuhnya di tempat yang kotor seperti tempat sampah, kemudian di kandang atau kotoran hewan seperti tadi kan magic mushroom tadi biasanya di kotoran-kotoran ternak, sehingga itu pasti jangan dikonsumsi karena memang beracun. Nah, kemudian yang kelima, mengalami perubahan warna jika dimasak. Jadi ketika dimasak, misalkan kadang ada jamur yang beracun tapi tidak memiliki cincin. Nah, kemudian kita coba masak. Nah, ketika dimasak itu ada perubahan warna, jadi misalnya jadi lebih gelap, itu tentu saja bisa kemungkinan beracun juga. Nah, kemudian yang keenam yaitu jika dipotong dengan pisau stainless, dia akan mengeluarkan noda hitam. Jadi terlihat seperti bisa atau seperti racun. Nah, itu tentu saja itu jamur beracun. Nah, berikut ini adalah potensi pasar jamur di wilayah Jawa Barat. Dan ini adalah data permintaan yang masuk ke kebun saya sendiri. Ini bukan data dari BPS ataupun data dari internet, tapi ini data real yang permintaan jamur yang masuk ke kebun saya sendiri, yaitu mencapai per harinya itu sekitar 2.700 kilo atau 2,7 ton per hari. Nah, ini ada dari Bandung, Karawang, Bogor, Jakarta, Tangerang juga. Nah, ini sedangkan di tempat saya sendiri satu hari baru bisa mensuplai 200 sampai 300 kilo, sehingga potensinya masih sangat besar. Jadi masih ada gap 2.400 kilo per hari. Jadi saya masih belum bisa supply sebanyak itu gitu. Nah, peluang permintaan jamur pun ada dari kaldu jamur ini dari Sasa, dari Royco kemarin. Ada yang minta dari Karawang, ini untuk penyedap rasa karena semakin ngetrennya jamur sebagai sebagai bahan yang sehat, yang menyehatkan. Kalau dulu kan baru adanya merek Totole gitu, sekarang sudah banyak merek-merek lokal yang mengeluarkan kaldu rasa jamur. Jadi penyedap ini terbuat dari jamur yang dikeringkan lalu dihancurkan menjadi bubuk, biasanya dicampur juga dengan bahan-bahan rempah-rempah lainnya. Ini sebagai pengganti MSG pada masakan karena dianggap lebih sehat. Bapak Ibu sebentar, ini saya masukin dulu charger karena mau habis baterainya. Mohon maaf.
Saya lanjutkan. Nah, sebelum bercerita tentang budidaya jamur, saya sedikit cerita perjalanan saya memulai usaha budidaya jamur ini. Tadi diceritakan oleh Teh Indah bahwa saya sudah budidaya selama kurang lebih 7 tahun dan ini dimulai dari sejak tahun 2014. Jadi saya bukan lulusan sarjana pertanian, tapi saya lulusan dari Politeknik Negeri Bandung, kemudian bekerja di Jakarta di perusahaan manufaktur, dan 2014 mulai mendirikan Mushroom Agri Farm di Pangalengan. Dan di Pangalengan ini dulu belum ada sama sekali yang budidaya jamur. Jadi saya benar-benar merintis ini dengan kakak saya dan keluarga saya. Nah, tapi namanya perjalanan usaha, tentu saja ini sebagai gambaran juga bahwa memulai usaha itu tidak serta-merta sekarang mulai langsung sukses gitu ya, seperti cerita-cerita dari motivator, karena pasti ada saja hambatan di jalan. Nah, ini saya pada waktu itu mulai dengan sewa lahan di belakang satu villa, kemudian bangun kumbung sebanyak kapasitasnya 20.000 backlog. Nah, ini karena pada saat awal-awal belum tahu konstruksi yang betul seperti apa untuk kumbung, kemudian posisinya juga ini ada sedikit di bawah, kumbungnya ini sedikit di bawah, dan pada saat itu ada hujan besar. Nah, dan akhirnya si kumbung ambruk. Hujan besar, saluran airnya mampet, jadi si air menggenang di dalam kumbung, dan itu semuanya ambruk. Itu padahal baru masukin backlog ke dalam kumbung dan baru mau panen pertama. Jadi 20.000 backlog itu hancur semuanya pada saat belum apa-apa udah hancur gitu. Jadi tapi dari sana saya belajar lagi cara membuat backlog yang benar seperti apa. Jadi benar-benar otodidak. Belum banyak lah, dulu zaman saya belum banyak yang mengadakan pelatihan online atau ada pelatihan. Jadi betul-betul otodidak mengadakan informasi dari petani-petani sekitar gitu. Dan di Pangalengan sama sekali tidak ada petani jamur karena memang kita merintis benar-benar dari nol. Tapi alhamdulillah kita memperoleh beberapa penghargaan dari sejak tahun 2016. Ini dari mulai tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, kabupaten, dan juga diliput oleh beberapa media, termasuk Trubus, makanya kenal dengan Trubus. Waktu itu tahun 2016 juga diliput oleh majalah Trubus. Kemudian pernah diliput juga oleh Kick Andy dan Merajut Asa di Trans 7. Jadi nanti bisa cek Bapak Ibu di YouTube, subscribe juga channel saya Villa Mushroom. Nah, ini produk-produk dari kebun kami, ada bibit jamur, backlog jamur, dan jamur tiram. Nah, ini yang disebut bibit jamur, kemudian backlog jamur. Backlog jamur itu adalah media tanamnya, kemudian jamurnya juga kita jual ke pasar. Dan ini adalah produk edukasi. Jadi Bapak Ibu yang sekarang mungkin kebanyakan adalah pemula. Nah, saya juga menyediakan paket-paket untuk pemula, jadi bisa mulai langsung coba-coba di rumah. Ini ada paket yang mini grow kit. Ini mini grow kit ini adalah paket belajar budidaya jamur. Di dalam box ini ada satu backlog jamur, kemudian ada sprayernya, ada juga panduannya. Jadi nanti tinggal diikuti panduannya dan bisa bisa langsung coba di rumah gitu, bisa semprot-semprot di rumah. Nah, ini ada juga yang lebih banyaknya, ada paket home grow kit. Dia isinya lebih banyak, yaitu ada 6 backlog, ada panduan budidaya jamur, dan ada juga tambahan dia ada panduan cara membuat backlognya, ada cara membuat kumbung yang ukuran kecilnya itu. Nah, kemudian juga ada pelatihan reguler, itu pelatihan langsung di kebun saya di Pangalengan, itu langsung praktek betul-betul membuat backlog seperti apa, cara perawatan seperti apa. Nah, kemudian juga kita punya produk olahan. Kita buat outlet-outlet seperti ini disimpan di depan minimarket, di depan toko-toko. Nah, produknya ada sate jamur, ada siomay jamur, ada juga pempek jamur. Jadi bisa Bapak Ibu coba juga. Jualan jamur itu tidak hanya ngejual jamurnya, tapi kalau dibuat olahan value-nya bisa lebih bertambah, seperti sate jamur, siomay jamur, atau pempek jamur, ataupun yang sudah banyak jamur crispy bisa dicoba juga. Nah, hasil budidaya jamur itu bukan hanya jamur ternyata. Nah, ini adalah limbah jamur.
Jadi setiap kumbung kapasitas 10.000 backlog atau ukuran 7 kali 12 meter ini akan menghasilkan 4 ton limbah jamur dalam 4 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10.000 backlog, ini akan menghasilkan 4 ton limbah backlog. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu cara mengolahnya, tentu saja akan jadi permasalahan baru. Limbahnya harus dikemanakan. Nah, kita sudah coba beberapa alternatif pengolahan limbah. Nah, ini yang pertama yaitu kita manfaatkan sebagai briket untuk bahan bakar. Nah, ini adalah contoh kompornya. Kita juga buat kompornya, jadi bisa digunakan untuk bahan bakar kompor rumah tangga ataupun kompor untuk industri. Nah, ini sudah kita coba. Ternyata 1 kilo briket ini bisa digunakan untuk memasak selama kurang lebih 2 jam. Nah, untuk pembakaran ini juga selain dibuat briket itu juga bisa langsung dibakar. Kalau dulu Bapak Ibu pernah ingat zaman Bapak Presiden SBY itu pernah mengeluarkan kompor, disebutnya biasanya sih kalau orang-orang kampung kompor SBY gitu. Ini biasanya dia langsung serbuk kayu dimasukkan ke dalam kompornya itu, nah itu bisa langsung dibakar. Nah, ini juga limbah backlog bisa seperti itu juga tanpa harus dibuat briket. Nah, kedua, pemanfaatannya untuk ternak cacing. Jadi biasanya kalau ternak cacing itu media dasarnya ini biasanya pakai kotoran sapi. Nah, kita coba ganti dengan limbah backlog, ternyata lebih bagus hasilnya. Nah, ini cacingnya untuk apa? Cacingnya bisa juga dijual ke pabrik-pabrik farmasi karena dia untuk obat ataupun untuk kosmetik juga. Biasanya obat-obat tipes gitu. Nah, ini cacing juga permintaannya cukup banyak. Kalau Bapak Ibu tidak geli gitu dengan cacing, nah ini bisa turunannya ini bisa budidaya cacing karena cacing ini tidak perlu banyak operasional, tinggal kasih pakannya itu limbah-limbah rumah tangga bisa, limbah organik, limbah sayur dari rumah bisa dimasukkan ke situ. Nah, yang ketiga dijadikan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini biasanya kita pakai dari cacing atau media bekas cacing ini. Nah, ini dipakai untuk pupuk organik dan ini sangat bagus. Biasanya dijual di toko-toko bunga di pinggir jalan itu biasanya dia ngejual pupuk cacing ini. Ini sangat bagus dan selain ini juga si limbah backlog ini bisa dijadikan untuk penutup sebaran benih sayuran. Kalau di tempat saya itu banyak petani karena petani sayur. Nah, biasanya mereka ambil untuk penutup sayurannya dari limbah backlog ini. Jadi benar-benar kita manfaatkan dari mulai hasil panennya, kemudian limbahnya juga kita betul-betul manfaatkan kembali agar tidak mubazir gitu ya, tidak menyisakan satupun limbah gitu. Nah, plastiknya juga plastik dari backlog juga itu bisa kita jual lagi ke tempat rongsokan gitu. Jadi sayang kalau dibakar begitu saja. Nah, sekarang baru kita mulai budidaya jamur. Nah, untuk memulai budidaya jamur ini, kenapa budidaya jamur? Ada beberapa alasan yang bisa saya simpulkan di sini. Yang pertama, kebutuhan lahan minimal. Kebutuhan lahan minimal ini, jadi Bapak Ibu yang punya lahan 3 kali 3 meter, 3 kali 3 meter persegi atau 4 kali 3 meter persegi itu bisa menampung sebanyak 1000 backlog jamur gitu. Jadi dengan punya lahan 3 kali 3 meter persegi itu bisa menampung sebanyak 1000 backlog jamur yang mana bisa menghasilkan sebanyak 400 kg jamur selama 4 bulan. Selama 4 bulan bisa menghasilkan 400 kilo jamur. Nah, kemudian yang kedua mudah dipelajari. Mudah dipelajari ini tentu saja kalau untuk budidaya itu tinggal tadi biasanya awal-awal kalau pemula beli backlog yang udah jadi, tinggal taruh di tempat yang teduh, tinggal disemprot-semprot itu udah pasti tumbuh gitu. Selama ada miselium pasti tumbuh. Nah, yang ketiga permintaan pasar tinggi itu terbukti yang masuk permintaan ke kebun saya sampai 2.700 kilo per hari dan baru terpenuhi sebanyak 200 sampai 300 kilo sehingga peluangnya masih sangat terbuka. Yang keempat, modal awal budidaya fleksibel. Jadi ini bisa disesuaikan dengan budget Bapak Ibu. Mau coba-coba dulu tadi dengan paket
grow kit, misalkan mau nyoba-nyoba dulu nih, biar dapat feel-nya cara menumbuhkan jamur itu seperti apa, bisa beli paket grow kit. Nah, atau bisa mau coba dengan kapasitas di halaman rumah, misalkan ada space atau ada ruangan yang tidak dipakai, misalkan garasi atau kamar dan sebagainya, bisa mulai dengan 1000 backlog atau 100 backlog, 500 backlog, berapapun gitu. Tapi standarnya kita budidaya ini satu kumbung jamur itu 10.000 backlog, ukuran 7 kali 12 meter persegi. 7 kali 12. Nah, yang kelima, cepat kembali modal. Cepat kembali modal ini, panen pertama biasanya itu sekitar 200, dari satu backlog itu 200 gram. Kalau harga jamur sekitar 20.000, nah artinya kan 2.000 per ons. Nah, jadi panen pertama aja itu udah balik modal. Kalau harga backlog 3.000 kan udah dapat 4.000 gitu panen pertama. Ya, udah balik modal. Tinggal panen ketiga sampai seterusnya itu udah untungnya. Nah, ini bisa untung setiap hari, bisa untung setiap hari ini dengan catatan dia punya backlognya banyak gitu. Lebih dari 5.000 backlog dia panennya setiap hari, karena tidak seperti menanam sayuran. Kalau menanam sayuran kan misalnya menanam kentang, hari ini ditanam, 3 bulan kemudian itu baru bisa dipanen semuanya. Tapi kalau jamur tiram budidaya, ini hari ini nanam, 1 bulan kemudian katakanlah untuk 10.000 itu panennya bergantian, jadi tiap hari rutin panen gitu. Bisa per hari bisa 50 kilo, bisa 70 kilo, jadi kita bisa mengatur jumlah suplai ke pasarnya gitu. Kita bisa atur dari situ gitu, karena dia panennya tidak berbarengan sekaligus. Nah, ini adalah siklus budidaya jamur. Jadi siklus budidaya jamur ini kalau untuk pertama kali memulai produksi, dia biasanya 10 hari digunakan untuk produksi media tanam jamur ini, dengan catatan kalau membuat backlog sendiri. Membuat backlog sendiri berarti butuh waktu 10 hari untuk pembuatan backlog, kemudian 40 hari untuk inkubasi. Inkubasi itu masa pemeraman atau menumbuhkan spora atau miselium. Nah, kemudian 130 atau 120 hari masa panen. Jadi masa panennya ini 120 hari. Nah, kalau misalkan sudah jalan budidayanya, kita bisa pangkas yang waktu 50 hari di awal ini untuk produksi dan inkubasi ini pada saat budidaya sudah jalan setengahnya. Jadi biar masa panennya tidak terputus, kita usahakan sebelum masa panen berakhir kita udah menyiapkan backlog yang mau dibudidayakan. Nah, sehingga perputarannya akan terus berputar sepanjang tahun, karena jamur bukan musiman, jadi tentu saja bisa dibudidayakan sepanjang tahun. Nah, kemudian yang pertama yang harus dilakukan apa? Yang pertama yaitu membangun kumbung jamur. Kumbung ini adalah rumah jamur yang berfungsi untuk membudidayakan jamur. Jadi ini kumbung ini istilah yang dipakai oleh petani-petani jamur. Nah, biasanya untuk skala produksi atau skala usaha kita pakai ukuran 7 kali 12 meter yang bisa menampung sebanyak 10.000 backlog jamur. Nah, kumbung jamur ini kalau misalkan Bapak Ibu punya tadi yang saya bilang ruangan misalkan 3 kali 3 meter atau garasi yang tidak terpakai, atau di belakang rumah, misalkan di belakang rumah ada, biasanya kalau di kota-kota besar ada space taman gitu ya, ada space taman, itu bisa dipakai, tinggal pakai atap aja ke belakang. Nah, itu bisa dipakai, dimanfaatkan untuk budidaya jamur. Intinya jamur ini tuh harus terteduh, tertutup, terlindung dari sinar matahari secara langsung. Nah, ini ada syaratnya. Syarat kumbung ideal ini suhu udara ini yang pertama, kalau berbicara ideal, dia bagusnya di 18 sampai 24 derajat Celcius, tapi di suhu 30 sampai 32 derajat pun dia masih tumbuh, dengan catatan kelembabannya ini harus 80 sampai 90%. Nah, makanya yang diatur di budidaya jamur ini adalah penyiramannya atau pengkabutannya. Jadi yang diatur untuk budidaya jamur ini adalah kelembabannya. Jadi kita tidak memperhatikan lagi suhunya berapa, tapi kita lihat ada alatnya namanya hygrometer di sana, kita lihat persentase kelembabannya ini berapa. Kalau misalkan kurang dari 80, itu waktunya kita pengkabutan atau penyiraman. Nah, penyiramannya juga beda, tidak seperti menyiram
tanaman yang kita guyur begitu saja, ini dikabutkan seperti kita cuci motor, cuci mobil gitu. Jadi ini biar kelembaban di dalam kumbung ini tetap terjaga gitu. Jadi sehingga di tempat panas pun seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang bisa tumbuh jamur, karena beberapa peserta pelatihan yang sudah ikut di kebun saya juga di Bekasi juga sudah ada 2 petani itu sudah berjalan sampai hari ini. Bahkan sudah menambah kumbung juga. Nanti mungkin Bapak Ibu yang tadi di Jakarta bisa coba main nanti ke Bekasi, kan dekat gitu kalau ke sini kejauhan. Nah, intensitas cahaya ini 30%. 30% ini artinya kita di dalam ruangan bisa baca buku tanpa menggunakan alat penerangan tambahan. Jadi tetap harus tetap butuh penerangan juga dari luar, tapi tidak cahaya matahari langsung seperti ke sayuran gitu. Tetap butuh terang. Kalau gelap dia biasanya tumbuh jamurnya ini lebih kecil gitu, kurang lebar. Nah, kemudian yang keempat, sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini harus diperhatikan, harus sangat lancar gitu. Apalagi kalau di daerah panas seperti Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Seperti si kumbungnya ini jangan full tertutup, jadi harus agak terbuka gitu. Biasanya kita pakai paranet namanya, paranet yang persentasenya 65% itu bisa membantu sirkulasi udara. Kalau misalkan pengen tertutup, itu bisa dipasang di atasnya turbin ventilator seperti di pabrik-pabrik. Itu bisa lebih terjaga mungkin ya suhu udara di dalam ruangannya. Dan kita juga di sini pakai turbin ventilator meskipun kita di daerah dingin, karena apa? Kita permasalahannya bukan panas, tetapi terlalu lembab. Terlalu lembab ini juga menyebabkan masalah yang mana bisa menyebabkan jamur kebasahan, sehingga kalau sudah panen, kalau lagi musim hujan kita harus jemur dulu jamurnya karena terlalu lembab tadi. Makanya kita solusinya pakai turbin ventilator atau exhaust tapi memanfaatkan tenaga angin. Kalau pakai exhaust kan cost-nya bertambah ya, mahal gitu, ada biaya listrik harian. Nah, kalau pakai turbin ventilator dia tenaganya tenaga angin, jadi muter aja gitu terus sama ada angin. Nah, selanjutnya yang kedua setelah punya kumbung, nah yang kedua adalah membuat backlog. Backlog ini apa? Backlog ini adalah media tanam yang digunakan untuk menumbuhkan jamur tiram. Backlog ini sebetulnya singkatannya Bapak Ibu, bag ini kantong, log ini kayu. Jadi media kayu yang dimasukkan ke dalam kantong. Orang-orang petani jamur biasanya nyebutnya backlog gitu. Nah, backlog ini jadi backlog yang bagus ini menggunakan bahan campuran yang seimbang. Seimbang di sini artinya pas komposisinya antara serbuk kayu, dedak padi, tepung jagung, dan juga kapur. Jadi ini betul-betul memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di alam. Ini serbuk kayu juga dari limbah penggergajian kayu, kemudian dedak padi dari sisa kulit beras, tepung jagung, jagungnya jagung hibrida, jagung yang tawar, bukan jagung yang manis. Ini kapur bisa pakai kapur pertanian atau bisa pakai batu kapur yang dari alam, sama saja ini ya. Yang penting bisa untuk menyeimbangkan pH. Nah, ini adalah komposisi pembuatan backlognya. Ini ada 4 jenis ya, Bapak Ibu, ada 4 jenis komposisi yang saya buat. Jadi biasanya di tiap daerah itu beda-beda komposisinya. Jadi mana yang paling bagus itu biasanya kita arahkan untuk coba 4-4-nya, nanti dilihat mana yang paling bagus gitu. Nah, setelah kelihatan yang paling bagus, baru itu yang dipakai, karena beda-beda. Misalkan di daerah saya ini bagusnya pakai nomor 1. Nah, belum tentu di daerah Bapak Ibu bagus juga pakai nomor 1, karena bisa saja nantinya kelebihan nutrisi atau kekurangan nutrisi, seperti itu. Nah, yang pertama, untuk pembuatan backlog jamur ini, pertama tadi serbuk kayu yang bahan utamanya, ini serbuk kayunya ditebar, ini seperti di foto, ditebar seperti ini, kemudian dicampur dengan dedak, kapur, dan juga tepung jagung tadi. Ini campur pakai tangan, tapi belum dicampur dengan air. Nah, setelah dicampur baru ditambahkan air sedikit-sedikit sampai kelembabannya cukup.
Biasanya untuk mengetesnya si serbuk kayunya digenggam. Kalau dibuka dia tidak pecah puyar banyak gitu. Misalnya cuma pecah 2 atau 3. Nah, tidak meneteskan air. Nah, itu udah cukup kelembabannya sekitar 60%. Nah, setelah pencampuran biasanya disimpan ditumpuk. Ini seperti ada di belakang operator ini ada yang yang ada sekopnya, singkup ya kalau orang Sunda bilangnya, yang ada sekopnya. Ini ditumpuk dulu. Jadi setelah beres pencampuran bahan ini ditumpuk selama 1 malam untuk pengomposan biar lebih rata pencampurannya. Nah, baru setelah ditumpuk besoknya baru kita lakukan pengantongan media menggunakan plastik. Nah, plastiknya biasanya saya menggunakan di sini ukuran 20-35, tapi yang sudah khusus plastik lipat. Biasanya kita pesan dari pabrik langsung, dia sudah melipat bawahnya seperti di foto, ada yang teknik manual, ada juga yang pakai mesin. Nah, ini fungsinya untuk dipadatkan. Jadi yang penting padat aja, mau pakai manual, pakai botol digebuk-gebuk gitu, mau pakai mesin apapun yang penting padat gitu. Nah, selanjutnya setelah di packing menggunakan plastik, ini dikukus. Jadi ada proses yang sangat penting di sini, yaitu proses pengukusan untuk pembuatan backlog. Nah, proses pengukusan ini bertujuan untuk mematikan bakteri pada backlog sebelum disemai benih jamur. Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi tinggal kita bakar, kita kukus seperti ngukus di rumah aja gitu, pakai panci gitu. Ini dikukus. Kalau misalnya Bapak Ibu mau coba sedikit, itu bisa pakai panci gitu ya, dikukus selama 6 jam. Selama 6 jam dengan catatan suhunya 90 derajat Celcius gitu. Nah, setelah dikukus baru dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ruang penyemaian benih. Nah, ini di ruangan pembenihan ini wajib steril gitu, benar-benar steril. Jadi orang yang mau pembibitannya itu harus mandi dulu. Biasanya karena harus bersih, kita pagi-pagi harus langsung pembibitan. Dia harus bersih, dalam keadaan bersih, bajunya juga bersih, pakai masker, pakai desinfektan, alkohol 70% itu wajib gitu. Nah, proses penyemaian ini harus dilakukan secepat mungkin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontak dengan udara yang membawa bakteri. Jadi harus cepat gitu pada saat penyemaian benih, dari kantong benih harus langsung dimasukkan ke backlog, tidak boleh kontak lagi dengan tangan atau alat sejenisnya gitu. Ini memang harus praktek langsung ya, karena kalau diceritakan mungkin kurang terbayang. Nah, selanjutnya setelah di pembenihan disimpan selama 40 hari tadi di tempat inkubasi atau di ruang apapun, yang penting dia ruangannya hangat gitu. Ruangannya hangat dan sirkulasi udaranya lancar. Nah, baru setelah 40 hari dia akan berwarna putih seperti di foto. Asalnya kan dia coklat ya. Asalnya dia coklat seperti serbuk kayu gitu ya pada umumnya. Nah, setelah 40 hari dia akan tumbuh miselium atau spora berwarna putih. Nah, ini setelah berwarna putih semuanya, barulah dimasukkan ke dalam kumbung jamur. Nah, setelah itu barulah proses selanjutnya itu perawatan jamur. Nah, ini yang harus dicatat, yang harus digarisbawahi, perawatan jamur tidak sama dengan perawatan sayuran. Karena tadi sudah saya singgung di awal bahwa jamur bukanlah sayuran. Nah, yang pertama adalah pembukaan cincin. Jadi pada saat backlog sudah masuk ke dalam kumbung, atau ini juga sama tadi kalau paket home grow kit atau grow kit jamur, backlognya dikeluarkan. Nah, ini dilepas cincinnya, cincin, koran dan sebagainya. Tapi si plastiknya dibiarkan terbuka seperti di foto itu. Jadi cuma dilepaskan cincinnya aja gitu. Si plastiknya jangan dibuka lebar. Jadi dibiarkan tetap terbuka sebesar bukaan cincinnya agar tidak mudah kering si backlognya. Nah, kemudian setelah dibuka, itu kalau di dalam kumbung, kita kasih shock terapi, karena kan di inkubasi itu hangat. Nah, kita kasih shock terapi dengan cara pengkabutan basah. Itu sampai basah banget, tapi harus tetap kabut gitu. Sampai basah selama 2
2 kali sampai 3 kali sehari gitu sampai mulai tumbuh jamur pertama. Nah, kalau untuk yang di rumahan misalnya cuma coba 1 backlog untuk paket grow kit atau 1 backlog 6 backlog, ini tidak ada pengambutan basah tapi shock terapinya dengan cara direndam. Jadi si backlognya direndam selama kurang lebih 4 sampai 6 jam, itu juga sama untuk merangsang pertumbuhan jamur karena adanya perbedaan antara suhu inkubasi yang hangat dengan suhu pertumbuhan yang butuhnya dia lembab gitu. Nah, makanya ini dibutuhkan. Nah, kemudian setelah pengambutan biasanya dia tumbuh sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, bahkan ada yang 1 minggu tergantung daerahnya gitu. Dia akan mulai tumbuh jamur. Nah, jamur yang harus dipanen ini ciri-cirinya ini seperti yang di foto yang dipegang, dia tudungnya sudah terbuka lebar, tapi masih ada sedikit lipatan gitu di ujungnya. Sudah terbuka lebar, tapi masih ada lipatan di ujungnya, jadi tidak benar-benar membuka lebar gitu. Jadi seperti payung lah, seperti payung, tapi agak ngebuka gitu. Ada lipatannya itu sudah cukup untuk dipanen. Jadi tidak harus menunggu besar semuanya, meskipun nanti misalkan di dalam satu media ada beberapa jamur. Nah, ini ada yang masih kecil kan dilihat, ada yang masih kecil, ada yang besar gitu. Ini harus dipetik semuanya dan harus dibersihkan juga karena kalau tidak dibersihkan biasanya dia akan menumbuhkan hama-hama penyakit seperti ulat dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk dijual biasanya langsung kalau setelah dipanen, kalau misalnya tidak basah kita langsung packing, tapi kalau misalkan agak basah, agak lembab gitu ya, kita jemur dulu di bawah matahari gitu, ditiriskan dulu, diangin-angin lah, diangin-angin agar si airnya itu menguap gitu. Nah, kemudian di packing ini biasanya cuman dibersihkan bagian batangnya saja. Jadi bagian batang dibersihkan dari sisa-sisa serbuk kayu yang menempel di jamur gitu. Kalau untuk jualan biasanya kalau ke pasar tradisional itu di packing sebanyak 5 kilo per kemasan. Kalau di ecer biasanya ada yang 200 gram, ada yang 250 gram. Itu tergantung kebutuhan nantinya. Tapi lebih direkomendasikan sih kalau misalkan budidaya sedikit itu di packing per 250 gram di ecer gitu ya, karena bisa lebih mahal gitu. Bisa 25.000 sampai 30.000 per kilo jatuhnya. Nah, lalu sama seperti pada sayuran lainnya atau pada tanaman-tanaman lainnya, jamur pun ada hama, pasti ada hama. Nah, ini cara mengatasi hama pada budidaya jamur, yaitu memasang perangkap serangga. Nah, kita biasanya di dalam kumbung ini pasang lem serangga, jadi pasang lem di setiap lorongnya. Nanti hama-hamanya akan nempel di lem serangga tersebut. Jadi hama-hama di jamur ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit untuk diatasi. Biasanya hanya sebatas lalat buah atau lalat-lalat yang kecil seperti di foto. Kemudian ulat pun itu juga muncul akibat dari kurangnya kebersihan di dalam kumbung. Nah, kalau kita jaga kebersihannya, hasil setelah panen dibersihkan lagi backlognya, itu tentu saja resiko-resiko adanya serangga ini bisa dihindari. Nah, kalau misalkan udah parah banget gitu ya, meskipun sudah pasang lem serangga, nah salah satu caranya kita bisa semprotkan dengan pestisida organik. Tapi memang harus yang benar-benar organik gitu, karena harus hati-hati karena pestisidanya nanti akan kontak langsung dengan jamur, berbeda dengan kalau sayuran yang di dalam tanah gitu kan kontaknya dengan daun-daunnya. Nah, tapi ini kan dengan jamur yang langsung kita konsumsi, jadi harus hati-hati menggunakan pestisida, jangan sampai menggunakan pestisida yang non-organik, karena beberapa petani di daerah lain ada juga yang memakai pestisida bahan kimia gitu. Ini sangat berbahaya ya, karena kalau dikonsumsi kan jamur ini sifatnya menyerap air, sehingga kalau ada pengkabutan menggunakan pestisida, tentu saja dia akan menyerap gitu. Nah, lalu pemula mulai dari mana? Karena kan dari tadi prosesnya ternyata sangat panjang gitu untuk memulai budidaya jamur ini. Dari mulai kalau bikin backlog sendiri kan harus menyediakan bahannya, serbuk kayu, dedak padi, tepung jagung, kapur, kemudian ada prosesnya, tadi diantaranya ada pencampuran serbuk kayu, ada
pengantongan, kemudian ada pengukusan, ada pembibitan, sampai ada inkubasi. Kalau pemula harus mulai dari situ, tentu saja akan merepotkan dan saya rasa akan menyerah dulu aja karena repot gitu, perjalanannya terlalu panjang gitu. Nah, makanya saya sarankan setiap pemula ini mulai dari membeli backlog gitu, membeli backlog yang sudah jadi dulu gitu, sambil belajar cara budidaya, sambil belajar cara membuat backlog sendiri nantinya gitu. Nah, biasanya kalau untuk skala petani, kita juga menjual backlog ini sebanyak minimal pemesan itu 1000 backlog. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau coba-coba, tadi kita juga menyediakan paket mini grow atau home grow, jadi bisa coba-coba dulu. Nah, karena kalau langsung coba 1000 kan kebanyakan ya. Nah, ini bisa coba juga yang kecil-kecil dulu gitu untuk dapat feel-nya cara budidaya jamur itu seperti apa gitu. Karena beda kan dengan merawat bunga atau merawat tanaman yang biasa ada di rumah. Nah, yang kedua, ini biasanya saya buka untuk teman-teman yang mau, Bapak Ibu yang mau pensiun atau teman-teman yang kerja di kantor gitu, mau punya kumbung tapi nggak punya waktu untuk ngurusnya. Biasanya saya juga buka investasi kumbung. Jadi biasanya teknisnya ini Bapak Ibu sebagai investor investasi beli kumbung di sini, beli backlognya dari sini, tapi yang ngerawatnya kita. Nanti hasilnya biasanya dibagi 2, 50-50 gitu. Nah, ini proyeksi pendapatan kalau mencoba budidaya 1000 backlog. Nah, ini kumbung jamur 3 kali 4 meter saya asumsikan dengan modal 2 juta rupiah, backlognya 3 juta, dan perlengkapan kebunnya 1 juta. Jadi modalnya 6 juta rupiah. Nah, proyeksi pendapatannya ini saya anggap rata sama 400 gram per backlog, yang rata-rata panennya di sini. Yang paling minimal gitu ya. Kemudian harga jualnya saya ambil dari yang paling rendah. Kalau jual ke pasar di Bandung ya, di Bandung 12.000, kemudian yang pasar-pasar di kota biasanya 14 sampai 15.000, seperti di Jakarta, di Bekasi gitu, di Tangerang 14 sampai 15.000. Nah, ini 20.000 ini harga jual ke konsumen, tapi di sini gitu, kalau di kota bisa 25.000 per kilonya. Nah, ini selama 4 bulan budidaya, kita asumsikan dengan biaya perawatan hanya 500.000 karena dirawat oleh sendiri gitu ya, tidak ada biaya pestisida dan lain sebagainya. Laba rugi selama 4 bulan ini kalau dijual ke pasar paling kena ini dapat 1.300.000 keuntungannya, dan kalau misalkan dijual eceran bisa dapat 4.500.000 rupiah, sehingga BEP dari budidaya skala 1000 backlog ini kalau misalkan dijual eceran bisa 1 periode 4 bulan itu udah kembali modal gitu. Sedangkan kalau malas jualan hanya dititip ke bandar itu 4 periode gitu. Memang memakan waktu yang lama gitu. Nah, terakhir sebagai penutup ini mohon maaf, ini saya mengutip dari Al-Qur'an di Quran surah Al-Waqiah ayat 63-64. Yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang benih yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya hingga menjadi tanaman, atau kamikah yang menumbuhkannya hingga menjadi besar dan berbuah. Jadi kita tidak punya kemampuan untuk menjadikan tanaman itu tumbuh, tapi kita hanya bisa membuat sampai proses pembuatan aja. Kita tidak punya kuasa apapun untuk itu. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silakan jika ada yang didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Kang Taufik. Wah, luar biasa ya Kang ya. Ternyata jamur ini banyak juga, selain dari jamurnya kita juga dari lembah bakluknya juga dapat cuan ya Kang ya. Ya. Nggak dari jamurnya aja, ternyata lembah bakluknya juga bisa kita manfaatkan untuk mencari cuan. Terus juga plastik-plastiknya juga bisa dicuankan juga ya Kang. Berarti nggak ada yang berarti bermanfaat semua untuk ya, nggak ada yang kebuang ya Kang ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung saja.
Boleh langsung saja ditanyakan, boleh juga diketik di apa di chatnya. Nih ada dari Bapak Taufik Rahman, boleh langsung saja Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam. kedengaran, Mbak? Kedengeran Pak. Iya, ini kebetulan sama nih Mas Taufik ya juga. Iya, namanya sama ya Pak ya. Iya, betul. Boleh Mas, saya cuman, Ya. iya, saya Taufik dari Kalimantan Selatan. Jauh ya Pak ya. Iya. Kalimantan. Boleh langsung saja Pak. Mas Taufik atau Kang ya, untuk pembuatan backlog itu mungkin di sini kan banyak serbuk kayu, mungkin saya coba-coba dulu. Kalau udah nanti nggak berhasil, mungkin langsung beli backlognya aja. Nah, untuk backlog sendiri, itu nanti plastiknya dibikin itu nggak lobang-lobang seperti orang bikin apa ya, ketupat atau apa. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk bikin backlog nih apakah dikasih bibit jamur atau dia tumbuh secara alami aja? Jamurnya tumbuh sendiri. Atau dikasih bibit kayak tanaman benih kayak gitu. Benih jamurnya setelah dicampur baru bisa tumbuh. Atau dengan campuran tadi dia tumbuh dengan sendirinya jamur tersebut. Mungkin itu aja Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab. Langsung jawab ya. Jadi untuk pembuatan backlog ini nanti plastiknya tidak perlu dilubangi ya Pak. Jadi plastik yang jenisnya kita biasanya pakai jenis PP, plastik ukuran 20, 35. Kalau misalkan baru mau coba-coba ya bisa beli di toko plastik yang model biasa aja gitu, yang ukuran 20, 35, 04 atau 03 gitu. Itu tidak perlu dilubangi, cuma nanti bagian bawahnya ini dilipat dimasukkan ke dalam agar bentuknya membulat gitu, tidak ada kakinya gitu. Kan plastik bentuknya seperti ini ya, ngotak gitu ya, ngotak. Nah, nanti sininya dilipat ke dalam biar biar membulat gitu bentuknya. Nah, kemudian untuk bibit ini tentu saja ada seperti halnya di sayuran itu, tanaman sayur ini tidak serta-merta tadi serbuk kayu, dedak, dan kemudian tepung jagung dicampur tumbuh begitu saja. Ini ada bibitnya. Nah, bibitnya kita juga menyediakan di kebun kita, itu dari satu bungkus bibit bisa untuk dibuat 20 backlog, Pak. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal setelah disterilisasi, setelah dikukus di drum atau di panci atau di apapun, setelah dikukus nanti dimasukkan bibitnya di atasnya, di atas backlognya tadi. Di atas backlog dimasukkan bibitnya, dan ini tinggal ditunggu gitu, ditunggu selama tadi kurang lebih 40 hari gitu. Itu bibitnya satu backlog itu sekitar berapa, dikasih berapa gram atau bagaimana, Kang? Kalau berapa gramnya kita tidak pakai takaran itu, tapi kita ditutup backlognya ini nanti ada cincin, Pak, ada cincin. Nah, untuk apa? Untuk mengikat si plastiknya kan ada cincin. Nah, kita takarannya biasanya dua cincin gitu, 2 kali masukin cincin gitu. Jadi 2 kali penuh. Yang 1 kali penuh digoyang-goyang sampai menyebar si bibitnya, kemudian dimasukin lagi gitu. Itu takarannya biasanya seperti itu. Berarti bibitnya cuma di ujung aja ya, Kang ya? Jadi nggak sampai di atas aja, betul. Cincin itu terbuat dari apa sih, Kang? Dari plastik, ada khusus Pak cincinnya. Oh, dijual juga? Tapi dijual juga, tapi kalau mau bikin pakai paralon juga nggak apa-apa kalau mau nyoba. Paralon berapa? Paralon misalkan ukuran berapa ya? Ini 3 sentian gitu Pak, ininya lebarnya. Oke, terima kasih banyak, Kang ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan Kang dari Ibu Jihan Berta. Beliau sudah memiliki sudah kurang lebih 2 tahun untuk budidaya jamur tiram. Nah, beliau sudah memiliki 1000 backlog, tapi belum pernah mencapai 400 kg untuk panen keseluruhannya. Pertanyaannya, kira-kira apa yang kurang ya Kang ya? Terus cara efektif untuk membuat lembab kondisi kembung itu bagaimana Kang?
faktor yang mempengaruhi hasil panen itu yang pertama dari kandungan nutrisi di dalam backlognya. Yang pertama itu, yang kedua dari cara perawatannya. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah tadi Ibu budidaya sebanyak 1000 backlog harus dipastikan nutrisinya apakah sudah optimal atau belum. Bisa ditanyakan ini yang ke pembuat backlognya atau bisa cek juga kandungan dedaknya berapa kilo, misalkan tadi bisa dibandingkan dari tabel yang saya share. Biasanya kalau yang bagus itu 18% nutrisinya 18%, jadi antara dedak, tepung jagung itu seimbang gitu. Itu biasanya bagus gitu dan hasil panennya besar-besar itu jamurnya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari kondisi kumbungnya. Kondisi kumbungnya tentu saja memang harus lembab. Nah, untuk membuat lembab ini bagaimana? Yang pertama, pastikan kondisi kumbungnya tidak pengap, sirkulasi udara lancar. Kalau misalnya memang sudah pengap-pengap banget dan susah diakalin dengan ini itu gitu ya, bisa coba tadi saya share dengan menggunakan turbin ventilator, bisa beli satu sekitar 300 ribuan gitu, tapi nggak ada cost untuk listrik gitu. Itu bisa coba karena kan ukuran 1000 backlog kecil gitu ya kumbungnya. Nah, ini bisa pakai itu di atapnya, bisa dipasang turbin ventilator, nanti dia akan menyedot udara panas dari dalam kumbung. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pengkabutan secara penyiramnya ini harus benar-benar kabut, Bu. Apakah Ibu selama ini menyiramnya seperti apa gitu? Saya kan belum tahu gitu ya, apakah hanya disiram dengan selang air biasa dari keran atau pakai alat pompa yang benar-benar kabut gitu. Nah, kalau misalkan tidak punya alat pompa yang seperti di tempat cuci motor gitu kan, kalau skala kecil bisa beli yang ada di online kan banyak untuk alat cuci motor yang harganya 100 ribuan, 150 ribuan gitu kan, ada yang pakai pompa DC gitu, terus ada pakai sprayer sancin gitu. Ini lebih baik pakai itu gitu, biar kabut gitu. Yang dikabutkan ini selain permukaan backlognya juga dikabutkan lorong-lorongnya juga. Jadi di pengkabutan ini ada dua ya, ada pengkabutan si backlog, ada pengkabutan lorong gitu. Jadi selain backlognya dikabutkan, lorongnya juga dikabutkan lorongnya, kemudian tanahnya, dindingnya juga seperti itu. Nah, ini juga dipasang hygrometer untuk agar tahu gitu, agar tahu kondisi lembab di kumbung berapa sih, dan biasanya kalau mau repot gitu, kalau mau repot ya dicatat gitu tiap hari, nanti ketahuan gitu jam-jam harus nyiramnya ini jam berapa aja gitu. Intinya sih kalau 70% kita kabutkan gitu. Seperti itu, Bu. Bagaimana Ibu Jihan? Kalau seandainya backlognya itu dibeli, kita tahu berapa persen isi nutrisinya, bagaimana kira-kira, Pak? Nah, itu harus tanya ke pembuatnya, Bu, karena ini backlognya ukuran berapa ya, Bu, beratnya? Ada macam-macam sih, Pak. Ada yang beratnya 1 kilo sampai 1 kilo 1,2 sampai 1,5. Cuman lebih banyak 1 kilo sih. Oh, ya, karena begini biasanya rata-rata hasil jamur ini 30% dari berat backlog. 30% dari berat backlog. Jadi kalau misalkan backlognya cuma 1 kilo, ya kemudian hanya 300 kilo itu maksimalnya. Dengan tadi nutrisinya, kalau apalagi nutrisinya tidak bagus gitu ya, bisa kurang dari itu gitu, bisa kurang dari 300 kilo. Biasanya Ibu dapat berapa, Bu? Biasanya sih sekitar 300 sih, Pak. Oh iya, berarti memang sudah segitu maksimalnya, karena kalau backlog yang 1 kilo memang segitu maksimalnya, Bu. Oh gitu, siap Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan selagi ada topiknya di sini. Ini masih bisa nanya nih, Mbak? Boleh, Bu. Oh gitu. Mumpung kalau seandainya itu kan biasanya kan Pak, penyakit backlog itu kan ada yang kayak warna hijau-hijau, butuh hijau ya, biasa disebut sama orang. Sama warna kayak warna orange gitu ya Pak ya. Itu kira-kira efektifkah atau gimana Pak? Itu tumbuh hijaunya pada saat apa, Bu? Pada saat awal pengiriman atau setelah
budidaya, proses budidaya lama gitu. Dari Yang kuning-kuning gitu. dari si orang yang buatnya ngantar, Pak. Memang dari orang yang ngantar, yang buat. Oh, itu berarti ya harusnya nggak boleh gitu. Itu backlog yang gagal. Harusnya nggak boleh dikirim. Jadi itu seharusnya ya biasanya nggak akan tumbuh jamur itu. Meskipun tumbuh ya kadang adanya jamur liar gitu. Apalagi yang kuning itu biasanya kita sebutnya jamur oncom ya Bu. Itu sangat bahayanya, maksudnya di sini bahaya penyebarannya, dia bisa menular ke backlog yang lain karena dia bisa terbangkan spora-sporanya. Kalau terbawa angin dia bisa menular ke backlog yang lain. Jadi hasil dari backlog yang lain pun bisa ikut jelek gitu. Kalau ini dari produsennya biasanya dikirimnya sudah putih atau gimana, Bu? Nah, kalau perjanjian awalnya sih mereka kan bilangnya Putih. hampir, iyalah bahasa biasa lah kan Pak, biasanya Ya. bilang 50% mau miseliumnya udah mau tumbuh katanya kan. Tapi nyatanya sampai di tempat enggak gitu. Jadi kami yang nerima tuh terpaksa harus nerima kan Pak gitu. Iya. Jadi bahkan mereka ngantarnya bahkan ada yang sampai tidak tumbuh sama sekali Pak. Maksudnya kayaknya mereka baru dikasih bibit ya? nanam gitu. Nah itu makanya kayaknya selama 2 tahun ini kayaknya saya kayaknya dikibuli sama orang yang buat backlog deh. Iya. Nah itu ya memang resikonya kayak gitu. Jadi memang seharusnya tidak boleh sih Bu, tidak boleh dikirim ya backlog, apalagi yang baru dikasih bibit. Ini kan ibaratnya apa ya? Ibaratnya masih bayi gitu ya, masih bayi diajak jalan-jalan ya pasti mati gitu. Makanya pasti banyak yang kena ijo gitu ya, kena oncomnya, jamur yang kuning-kuning gitu. Ini memang harusnya paling tidak ya 70% gitu, 80% itu baru bolehlah dikirim gitu. Kalau sulit gitu 100%. Tapi kalau baru dikasih bibit mah itu keterlaluan harusnya. Iya Pak, cuman saya karena udah malas, maksudnya berdebat lebih panjang, makanya ya udahlah kepaksa nerima kan. Nah, kira-kira karena udah kepaksa nerima nih, kira-kira baiknya itu masih kita rawatkah yang kayak buto hijau sama yang kuning itu, atau dikeluar langsung aja Pak? Kira-kira dari Itu mending tumbuh. dibuang aja Bu, dibuang aja. Oh, buang aja ya Jadi Pak? nanti dipilih yang sama sekali tidak putih-putihnya, pokoknya dikeluarin aja. Tapi kalau masih ada yang putih misalnya, belakangnya ada yang putih, depannya ada hijau misalnya banyak, itu nggak apa-apa, dipotong aja depannya. Dipotong aja karena tetap bisa tumbuh jamur meskipun ada hijau, tapi selama dia ada putih dia bisa tetap tumbuh jamur. Tapi kalau udah hijau semua bahkan ya, ada hijau ke bawahnya coklat terus ada kuning, itu sebaiknya dibuang aja. Dibuang. Siap. Oke, siap. Oke, siap. Itu sih. Ya. Oh ya, satu lagi Pak. Tadi kan lihat itu memang kan si beko kan memang rawan tuh terhadap ulat. Dikasih pestisida organik. Itu beberapa hari selangnya setelah misalnya kita ngasihnya di hari Kamis, ternyata tumbuh si jamur, anggaplah sampai di hari Minggu, itu bisa dikonsumsi atau dibuang dulu Pak? Nggak apa-apa kalau organik Bu, nggak apa-apa. Karena dia kan terbuat dari bahan-bahan organik, biasanya dari tembakau kayak gitu, dari daun sirsak. Jadi memang nggak masalah gitu dikonsumsi juga. Oh gitu. Iya. Sampai di sini udah cukup paham. Terima kasih Pak, Mbak. Ya sama-sama. Sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Jika ada pertanyaan boleh langsung. Kang, satu lagi nih Kang. Ya, mangga Pak. Tanya, ya. Ini untuk backlog itu kira-kira bisa berapa kali siklus ya bisa untuk dipakai? Terus satu, yang kedua, nanti mohon izin minta nomor kontak personnya untuk beli backlog atau bibit. Terus nanti pengiriman ke Kalimantan itu berupa backlog itu nanti sampai di Kalimantan apakah diolah lagi atau bisa langsung ditanam? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, materi nanti di-share nggak ya? Karena saya tadi cuma menyimak, tapi nggak bikin catatan, jadi bisa ngulang-ulang lagi nanti. Mungkin itu aja. Terima kasih, Kang. Sedikit informasi nih Bapak Ibu, untuk materinya bakal kita kirim di grup, terus untuk Kang Taufiknya bakal kita masukin ke grup juga ya Kang ya. Izin ya Kang ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan nanti boleh langsung di grup juga, atau nomor Kang Taufiknya juga kita kasih, boleh chat personal juga ya Kang ya. Ya.
Mungkin bisa langsung dijawab yang tadi. Jadi kalau untuk pengiriman backlog Pak ke Kalimantan ya, kalau untuk skala banyak kita belum ya Pak, belum keluar pulau karena memang kita juga takut di jalan, maksudnya karena kan perjalanan jauh gitu ya, takut ada apa-apa di jalan, takut kelamaan di jalan, bisa kena kepanasan di jalan jadinya membusuk. Kalau saya lebih sarankan kalau misalkan Bapak mau coba bisa belinya yang pakai home grow kit gitu, yang grow kit saja, sekalian beli bibitnya gitu, sekalian nyoba buat backlog sendiri nanti di tempat Bapak gitu. Jadi itu lebih aman gitu, lebih aman untuk dikirim. Untuk siklusnya backlog itu? Oh iya. Siklusnya satu periode ini 4 bulan Pak, satu periode budidaya backlog ini, satu backlog ini 4 bulan, kurang lebih ya bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan 4 bulan itu dia bisa panen sebanyak 3 kali sampai 4 kali. Selama miselium masih ada, yang putih-putih itu masih ada, dia akan tetap tumbuh jamur. Jadi nanti lama-kelamaan dari backlog yang asalnya padat gitu, yang dari asalnya padat, dia akan mengempes, lama-kelamaan akan kempes gitu, akan mengkerut gitu. Karena si nutrisinya habis dimakan oleh jamur gitu untuk pertumbuhan gitu. Nanti akan kelihatan ini periodenya sudah habis atau belum, itu terlihat dari fisiknya. Fisiknya nanti lama-kelamaan akan mengkerut gitu, akan ringan. Dari yang awalnya 1,4 kilo backlognya bisa jadi hanya tersisa 400 gram atau 500 gram gitu. Untuk pencahayaan, Kang, pencahayaan tadi kan mungkin bisa dipakai lampu nggak ya? Kalau umpama pencahayaan dari luar, kita mungkin di dalam ruangan atau apa, kita menggunakan cahaya lampu aja tanpa dari cahaya luar, itu bisa nggak, dimungkinkan nggak kira-kira, Kang? Masih bisa Pak, masih bisa, tapi lebih bagusnya gitu, lebih bagusnya ada pencahayaan dari luar juga gitu. Tapi pencahayaan dari dalam pakai lampu juga nggak apa-apa karena itu tidak terlalu signifikan ke pertumbuhan, asalkan jangan gelap gitu. Asalkan jangan gelap. Nah, lebih baik lagi kalau ada memang cahaya dari kisi-kisi, misalnya dari kisi-kisi dari dindingnya, dari atas gitu, ada yang masuk sedikit-sedikit, itu lebih bagus lagi gitu. Nah, selama ini Taufik kan, mau tanya. Ya lanjut, Ya. Mbak. Ya. Iya Kang, gini, selama ini pangsa pasarnya itu kebetulan kan di Kalimantan ya, di tempat saya mungkin belum familiar banget dengan jamur ini. Selama ini pangsa pasarnya itu di pasar tradisional atau restoran-restoran? Halo Kang. Ya, kalau selama ini Pak, pas awalnya saya memasarkan ke pasar tradisional, tentu saja kebanyakan ke pedagang sayur, pasti ada kan ya Pak, pedagang sayur, ke rumah makan, biasanya target marketnya kita ke pasar tradisional, ke tukang sayur yang menjual sayuran, itu pasti dia bisa bantu nerima gitu. Terus ke pedagang sayur keliling, ke rumah-rumah makan, itu pasti nerima gitu. Tapi yang kebanyakan permintaan yang besar ini biasanya dari pasar tradisional, Pak. Oke, terima kasih, Kang. Ini Bu Dwi, mungkin langsung saja. Halo Ibu Dwi. Bu Dwi. Iya, Ibu. Maaf, ini koneksinya terputus. Apakah bisa didengar, Bu? Bisa. Mbak? Bisa, Bu. Enggak, tadi saya mau nanya, kalau dari hasil dari jamur yang sudah kita panen itu masa apa ya? Masanya itu berapa lama ya bisa dikonsumsi? Lalu apakah ada cara supaya untuk mengawetkan jamur begitu? Umur jamur ini biasanya tidak lama ya Bu, karena memang dia kan cenderung basah ya. Apalagi kalau misalnya Ibu belanja ke supermarket kan bisa lihat gitu ya, ada yang sampai penyek basah-basah gitu ya. Nah, ini selama jamur tidak menguning basah gitu, basah kuning dan keluar bau, itu masih bisa dikonsumsi. Biasanya dia kalau masih fresh banget gitu ya di luar ruangan 2 sampai 3 hari gitu.
Kalau jamurnya masih muda, dia bisa bertahan di suhu ruangan 2-3 hari. Kalau masukin kayak di Kulkas. oh, Nah, kalau dimasukin misalkan di ya, kulkas bisa juga. Iya, bisa untuk bisa, mempertahankan enggak? bisa Bu, tapi harus dimasukkan ke yang wadah yang kedap gitu, atau misalkan masukin ke plastik, kantong plastik ditutup, atau misalkan ke wadah-wadah yang kedap gitu. Tapi harus dibersihkan dulu jamurnya, dibersihkan, tapi jangan dikasih air gitu. Dibersihkan biasa, dibersihkan dari serbuk kayunya dan sebagainya. Nah, itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup, baru dimasukkan ke kulkas. Itu biasanya bisa 5 hari sampai 7 hari gitu. Oh, gitu. Oh, oh, iya ya. Maaf Bu, keputus tadi Bu. Iya, iya ya. Ya berarti tadi Sorry. membersihkannya itu tidak dicuci gitu ya? Ya, jangan dicuci pokoknya. Jadi dibersihkan serbuk kayunya, terus ya dari sisa-sisa bonggol gitu dan lain sebagainya, baru Oh, dimasukkan. pakai tisu. Berarti seperti Ya, pakai tisu bisa. gitu. Gitu. Kalau misal mau disimpan lah, karena kan kalau dimasak langsung misalkan kebanyakan atau misalkan nggak dijual, itu bisa dimasukkan ke kulkas. Tapi jangan ke freezer ya Bu, ke kulkas ke kulkasnya aja gitu yang biasanya. Heeh. Iya. Saya mau tanya lagi. Berarti kan kalau misalnya kayak nih proses untuk jamur ini sebenarnya ternyata panjang ya, dari bibit, dari proses pembibitan yaitu di dalam backlog sampai nanti ketika ketika si jamur itu keluar, kita mesti pemeliharaan dikumbung sampai dia keluar jamur gitu. Nah, berarti kalau misalnya sebagai pemula kita bisa mulai nggak seluruh proses ya. Misalnya prosesnya saya misalnya nih, proses saya nggak ikut dari pembibitan di backlog gitu kan. Berarti saya bisa mulai dari membeli backlog yang sudah dibibitkan gitu. Jadi saya prosesnya hanya pemeliharaan supaya dia berkembang gitu ya. Nah, itu kalau di daerah Bogor saya bisa dapat di mana itu ya, yang backlog sama bibit berarti Nah, bibitnya yang sudah siap. iya Bu, kalau misalkan mau Ya, coba, backlog yang sudah ditanam bibitnya ya. ya, kalau mau coba bisa juga pesan dari kebun saya nanti dikirim gitu. Karena memang dari Bogor juga banyak yang dikirim dari sini gitu. Yang tadi ada yang paket home grow kit gitu atau yang mini grow kit. Jadi buat coba-coba dulu kan di rumah, karena kan nggak mungkin tadi kan proses dari mulai bikin pencampuran serbuk kayu, dikukus dan lain sebagainya. Karena kan kepanjangannya Bu, keburu bosan gitu nungguin jamurnya tumbuh gitu. Nah ini kalau nah itu bisa gitu, bisa coba dulu paket yang home grow, itu tinggal dibuka tutupnya, di situ lengkap juga panduannya Bu. Dari mulai cara perawatannya, penanamannya, kemudian ada juga desain untuk pembuatan kumbungnya seperti apa, ada di situ juga. Oh, berarti paketnya home grow ya. Berarti Ya, itu yang sudah mulai yang sudah siap gitu. mulainya dari siap kan, dari yang itu. Nah, tadi Kang Taufik kan bilang tuh, oh kalau yang seperti ini itu mestinya berarti tidak layak kan, berarti ada backlog yang misalnya tidak layak, tidak jeli misalnya, terus ada yang misalnya sudah siap untuk dia berkembang gitu ya. Itu berarti saya memilihnya itu yang seperti apa tuh yang baiknya. Oh, misalnya ketika backlog itu datang gitu kan, saya apakah dia itu yang harus sudah putih-putih gitu atau gimana? Ya, nah biasanya kita juga sudah sortir gitu kalau misalkan pengiriman yang mau yang paket home grow ataupun paket yang petani tadi yang minimal 1.000, kita sudah sortir di sini gitu, yang jadi tidak seperti yang tadi yang Ibu Jihannya tadi ya, yang dikirim baru dikasih bibit Iya, gitu udah dikirim. Nah itu iya enggak, betul, kita iya. yang udah putih gitu. Kan jadinya saya kan nggak tahu gitu. Ya, nah itu Ini saya sebenarnya seperti apa sih yang udah layak untuk dia berkembang gitu. ya, nah Biar makanya sama-sama, ya, jadi sama-sama kita itu kan gitu memperhatikan. Jadi saya bisa ya. tahu gitu Pak. Iya,
Jadi nanti yang kita kirim itu yang memang sudah full miselium gitu. Kalaupun enggak, biasanya paling tidak udah 90% gitu ya, tinggal nunggu beberapa hari sampai full baru bisa dibuka gitu. Jadi memang kita sudah pilihkan gitu. Miselium itu berarti miselium itu yang warna putih itu ya di Iya, yang putihnya Bu. plastiknya itu ya. Ya, jadi kita pilihkan yang sudah benar-benar putih gitu. Kita seleksi, nggak ada yang hijau, nggak ada yang kuning dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar yang bagus. Jadi Ibu tinggal perawatan aja gitu, nggak Iya, usah ini lagi, nggak perawatan usah nyortir lagi. memelihara di Ya, kumbungnya ya. iya Nah, gitu. berarti yang saya perhatikan bagaimana membuat kumbung itu supaya menjadi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan jamur. Gitu. Iya. Oke, makasih Kang Taufik. Mungkin nanti lagi silakan yang lain dulu. Ya, sama-sama Bu. Nanti bisa dilanjut. Selanjutnya ada Pak Adrianus Gayu nih Kang. Bapak Adrianus boleh langsung saja. Permisi Mas Taufik, izin bertanya. Mas, Ya, untuk backlog ini kan infonya tadi bisa sampai 3 kali panen ya. Jadi Ya. apa misalnya udah panen pertama kali nih, apakah perlu nutrisi tambahan untuk panen berikutnya begitu? Nah, yang kedua ini saya mau bertanya, untuk kumbung ini apakah ada spesifikasi khususnya atau misalnya harus dari kayu apa gitu, harus lantainya seperti apa atau atapnya seperti apa gitu Mas. Terima kasih Mas. Ya. Untuk kumbung dulu ya. Untuk kumbung dia tidak ada spesifikasi khusus untuk bahannya, mau pakai kayu, mau pakai bambu, baja ringan itu nggak masalah. Yang penting tadi syarat pertumbuhan kumbungnya terpenuhi. Misalkan Bapak punya bekas garasi atau misalkan di belakang rumah atau misalkan bekas kamar itu bisa aja dipakai gitu. Yang penting tadi syaratnya terpenuhi, kelembabannya cukup, suhu udaranya juga tidak panas, kemudian sirkulasi udaranya lancar dan juga tidak pengap. Itu yang penting. Jadi mau konstruksinya seperti apapun, mau lantainya tanah atau lantainya pakai keramik itu nggak masalah. Tadi yang pertama apa ya Pak? Maaf. Yang pertama itu tadi Mas, setelah panen pertama itu Ya. kan apa nutrisinya mau ditambah lagi atau enggak misalnya? Ya, nah itu tidak perlu ditambah nutrisi lagi karena di dalam backlog itu pokoknya setelah dia putih itu nutrisinya ada di seluruh tubuh backlog itu. Jadi meskipun tadi kita naruh bibitnya di atas backlognya aja, di permukaannya aja, dia karena setelah inkubasi dia akan lama-lama akan masuk ke dalam gitu, nah si backlog ini akan jadi sumber makanan gitu, sumber nutrisi bagi pertumbuhan jamur. Jadi ketika setelah panen pertama dipetik, itu nanti tinggal dibersihkan lagi sisa jamurnya, dibersihkan lagi serbuk kayunya dari sisa-sisa miselium yang sudah mati. Nah kemudian dilakukan perawatan seperti biasa gitu. Biasanya selang 2 minggu sampai 3 minggu dia akan tumbuh jamur yang kedua, begitu seterusnya gitu Pak. Baik Mas, terima kasih Mas. Ya sama-sama. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ditanyakan? Bu Arista, ada yang ditanyakan Bu? Sebagai pemula nih Bu. Atau Ibu Eka, ada yang mau ditanyakan nih Bu? Ini ada pertanyaan nih, Kang ya. Ke Sumbar bisa pengiriman nggak Kang backlog-nya? Kalau backlog dalam jumlah banyak saya belum tahu ya Bu, mungkin akan jatuhnya mahal di ongkos gitu. Ongkir ya Kang ya. Kalau misalnya mau coba yang paket ya tentu saja bisa dikirim. Nanti sambil Ibu coba belajar bikin di rumah sendiri gitu backlognya, bisa pesan bahan-bahannya dari tempat saya, misalkan plastiknya, cincinnya, bibitnya itu sekalian dipaketkan bisa kalau itu gitu. Tapi kalau backlognya saya ya agak ragu kan nanti akan mahal di ongkos juga kan. Dari Bandung ke Sumatera kan lumayan jauh. Bu Eka, ada yang mau ditanyakan Ibu? Boleh langsung saja. Sementara belum ada dulu Mbak. Cuman mungkin nanti saya mau minta alamatnya Mas Taufik. Kayaknya saya mau coba beli backlog langsung nanti. Oh
ya. Oh, boleh, Mau boleh, Bu. Langsung ke boleh. sini. Tapi nanti di-share kan ininya, Iya, Mas Taufik, di-share. untuk alamat Di-share pemesanan. nanti. Iya. Pengen coba. Siapa tahu jadi berhasil kayak Mas Taufik. Amin. Oke, cuma itu aja. Makasih. Ya, Bisa, makasih, Bu. Ibu. Untuk Ibu Arista ada yang ditanyakan, Ibu? Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih, Kang ya. Boleh Oh, ya, boleh. Kang ya? Boleh. Izinin. Iya, boleh. Kan tadi untuk apa bikin jamur tiram ini ada suhunya ya, Kang ya. Kalau seandainya cuacanya yang hujan atau panas itu kan suhunya berbeda-beda, itu gimana ya? Tergantung daerahnya. Kalau misalkan daerahnya daerah panas, hujan terus-terusan ya justru bagus gitu. Jadi dia bisa menambah kelembaban ruangan. Sebaliknya kalau di daerah tempat saya hujan terus-terusan justru repot karena jamur bisa terlalu basah karena dia kan tempat saya kan dingin ya di gunung, dikasih hujan terus-terusan jadi si jamur cenderung basah. Nah, tapi nggak masalah sih karena hasil panennya nanti bisa ditiriskan. Cuma kalau di daerah panas kena hujan terus-terusan ya justru bagus itu bersyukur gitu karena bisa lembab gitu. Kecuali kalau di daerah panas dikasih kemarau panjang, nah itu baru repot gitu. Jadi akibatnya ya harus lebih sering untuk melakukan penyiraman gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, mungkin langsung saja kita tutup ya, Kang ya. Mungkin sekarang belum tergambar dari bapak ibu-ibunya yang masih pemula. Nanti boleh jika ada yang ditanyakan boleh langsung di grup. Nanti kita bakal invite juga Kang Taufiknya untuk materinya juga bakal kita share ke grup. Mungkin boleh ditutup Kang, motivasi sedikit untuk peserta kita kali ini boleh Kang. Dari saya nggak ada motivasi sebenarnya. Kalau mau Bapak Ibu kalau mau mulai mencoba budidaya jamur ya mulai aja gitu, nggak perlu banyak mikir apa-apa gitu ya, tinggal coba. Entah itu nanti berhasil atau enggak, karena kan kita nggak tahu ya berhasil tumbuh atau enggak sebelum kita mencoba gitu. Ya bisa disesuaikan nanti mau coba yang kecil dulu, misalkan tadi ada paket mini grow kit, ada paket home grow kit, atau bahkan mau coba yang langsung 1000 backlog seperti Ibu Jihan karena kan udah berjalan gitu jamurnya. Itu yang penting nyoba gitu. Karena kalau misalkan belajar tanpa melakukan itu hanya sekedar lewat aja gitu, ilmunya nggak akan nempel gitu. Nah beda dengan halnya kalau udah belajar langsung nyoba, nah itu baru nanti kan ketemu permasalahannya. Nah ini kurangnya apa, makanya disitulah proses pembelajaran akan lebih paham gitu, insya Allah. Dari saya sekian, terima kasih banyak sudah menyimak materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sekali lagi nanti bisa dilanjut lagi di grup kalau mau ada yang ditanyakan atau mau datang langsung ke tempat saya juga boleh di Pangalengan sambil jalan-jalan mungkin liburan wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja pemaparan dari Waalaikumsalam Kang Taufik hari warahmatullahi. ini. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima live kasih ya. Pak. Terima kasih semua. Izin live ya.